satu misteri yang akan menjadi saksi hidup dari pertama kita lahir sampai kita meninggal dunia dan sampai nanti menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Anggota tubuh mana? Yaitu saya akan membahas tentang misteri paha kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan di sini saya akan membahas tentang salah satu misteri anggota tubuh. Yang dimana misteri anggota tubuh itu sungguh luar biasa ya. Karena yang akan menjadi saksi. Saksi di mana? Yaitu saksi di akhirat nanti. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Sahabat IMP, di sini kita sebagai manusia mempunyai anggota tubuh seperti kepala, mata, hidung, mulut, badan, tangan, kaki, lutut, paha kanan dan kiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang satu misteri yang akan menjadi saksi hidup dari pertama kita lahir sampai kita meninggal dunia dan sampai nanti menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Anggota tubuh mana? Yaitu saya akan membahas tentang misteri paha kiri. Misteri paha kiri itu tercantum di dalam hadis riwayat Ahmad, dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda tentang paha kiri. Sesungguhnya tulang di paha kirilah yang akan berbicara di saat mulut-mulut orang tertutup tidak bisa mengatakan apapun. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang utama, yaitu di saat kita lahir ke alam dunia ini, kita lahir dengan anggota tubuh yang sempurna. Tetapi di situ akan menjadi saksi hidup, yaitu tulang paha kiri yang akan menjadi mata setiap gerak-gerik tingkah laku apa yang kita lakukan, amal apa yang kita lakukan dari mulai kita lahir ke muka bumi ini sampai nanti di akhirat. Nah, di saat kita lahir, tulang paha kiri ini akan melihat siapa yang merawat kita, siapa yang memberi makan kita, siapa juga yang membimbing kita ke arah yang baik. Di saat kita sakaratul maut, jelaskan semua orang yang sakaratul maut itu mulut-mulut tuh udah tertutup, tidak bisa mengatakan apapun. Hati pun juga sama, sudah tertutup. Kita hanya bisa melihat kenangan masa lalu, amal baik kita, amal buruk kita. Tetapi di situ paha kiri kita yang akan berbicara dengan malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Tulang paha kiri itu mempunyai nama. Namanya satu, tetapi nama tersebut ada di semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tulang paha kiri itu bernama tulang jakala syura'a. Tulang tersebut adalah yang dimana saksi hidup yang akan bisa memberi pertanggungjawaban di akhirat nanti dan menceritakan apa yang akan terjadi ke kepada manusia yang sedang sakaratul maut. Di kemudian hari setelah manusia meninggal dunia di alam kubur, paha kiri itu akan terus turun naik kemana? Turun naik ke langit, ke alam barzah, ke langit, ke alam barzah, terus seterusnya seperti itu. Karena apa? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan pertanggungjawabannya. Nah, paha kiri bawah itu di saat kita sakaratul maut, dia berbicara kepada malaikat Israil dengan memohon ampunan. Memohon ampunan karena orang tersebut lebih banyak dosa daripada kebaikannya, gitu kan. Di situ malaikat Israil itu akan berbicara kepada tulang paha kiri dengan berkata, tidak akan pernah bisa kami ampuni
untuk orang yang sedang sakaratul maut. Walaupun orang yang sedang sakaratul maut itu belum meninggal dunia sepenuhnya, tetapi di situ sudah terputus, tidak bisa untuk diampuni dosanya. Jadi kan orang pernah berbicara, banyak ya yang berbicara katanya di saat orang meninggal dunia sudah terputus, tidak pernah bisa memikirkan hal duniawi lagi. Memang betul, untuk memikirkan hal dunia itu tidak bisa. Tetapi setelah kita meninggal dunia, kita masih bisa berlomba-lomba mencari kebaikan. Lewat siapa? Lewat anak cucunya dan keturunannya. Nah, jadi tulang paha kiri bawah itu berbicara kepada malaikat Ijroil untuk memohon diampunkan dosanya. Tetapi karena malaikat Ijroil bilang tidak bisa, di situ akhirnya tulang paha kiri bawah akan terlebih dahulu masuk ke alam barzah, walaupun manusia tersebut belum meninggal dunia sepenuhnya. Nah, di saat manusia tersebut meninggal dunia sepenuhnya, di situ manusia tersebut dimandikan, dikubur, dan akhirnya di situ bertemu dengan tulang paha kiri bawah. Tulang paha kiri bawah itu yang akan menghisab orang tersebut. Lebih kepada menghisab orang yang sering mengumbar aurat, dan juga lebih menghisab ke dalam tentang anggota tubuh yang dipergunakan tidak baik. Jadi gini, setiap manusia yang memang mempunyai kesalahan dan dosa besar di masa lalunya, seperti bermaksiat, berzina, atau mengumbar aurat. Banyak kan cewek-cewek sekarang ya, yang memang selalu memakai rok mini, terlihat kan paha yang sangat mulus, akhirnya menggoda kaum laki-laki. Nah, sebenarnya itu paha kiri itu yang akan menghisab seseorang yang seperti itu, baik laki-laki atau perempuan. Karena paha kiri bawah itu masuk ke dalam aurat yang harus dijaga, termasuk ke dalam keseluruhannya. Jadi di saat kita sedikit saja membuka aurat, kalau kitanya sudah bertobat, ini ya kita berbicara orang yang sudah bertobat, sedikit aja membuka aurat dari ujung kaki sampai ke atas lutut, itu akan mendapatkan hisab. Hisabnya itu sangat pedih, karena di alam barzah tulang paha kiri itu akan menghisab dan akan berwujud seperti cahaya, menghisab orang tersebut dengan hisaban yang sangat luar biasa, seperti dibakar oleh api neraka. Padahal itu masih di alam barzah. Itu tercantum di dalam kitab Idatul Al-Qadir bab 14. Paha kiri bawah akan menghisab wanita-wanita yang sering mengumbar aurat. Di dalam bab 86, paha kiri bawah akan menghisab kepada laki-laki yang sering bermaksiat jinah, baik itu jinah mata, jinah rasa, atau jinah muson. Nauzubillahi min dzalik ya. Di situ paha kiri bawah akan menyampaikan kepada malaikat agar ditambah lagi hisabannya. Akhirnya malaikat akan menghukumnya di alam barzah dengan senjatanya. Senjata malaikat di alam barzah itu yang disebut dengan senjata mafasir. Mafasir itu adalah senjata yang akan disiksakan ke jasad orang yang sudah meninggal di alam barzah, dan akhirnya yang akan memereteli kulit-kulitnya, yang dimana kulit-kulit tersebut akan hilang dan kulitnya itu akan seperti yang melepuh karena diperetelinya itu dengan senjata panas. Di situ melepuh menjadi tulang, jadi lagi seperti biasa, digituin lagi, jadi lagi, jadi terus berulang kali dipreteli oleh malaikat menggunakan senjata mafasir itu. Karena malaikat melaksanakan semua itu karena itu permintaan dari tulang paha kiri orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan manusia itu dengan kita sebagai manusianya harus menjaga semua yang Allah berikan. Yaitu anggota tubuh yang lengkap, anggota tubuh yang memang harus kita pergunakan dengan baik gitu kan. Nah, di sini kan orang masih belum paham juga tentang misteri tulang paha kiri ini. Padahal misteri tulang paha kiri ini sangatlah penting kita pelajari, sangat penting juga kita tahu sebenarnya apa
Banyak kan orang-orang yang memang aduh sangat seuzon gitu kan, segala sesuatunya aduh saya ini dizolimi, aduh saya ini dilecehkan, padahal bukan dilecehkan, mungkin dianya sendiri yang memang mengumbar aurat akhirnya menggoda kaum laki-laki untuk bisa menodai gitu kan. Nah laki-laki juga pasti bilang ya saya karena memang digoda sama perempuan, itu kan banyak kan. Nah jadi di sini pun juga kita harus bisa saling menjaga, baik laki-laki atau perempuan, ya jaga aurat kita. Karena kita hidup di muka bumi ini nggak gampang. Kita hidup di muka bumi ini benar-benar sangat harus bisa dijaga. Nah, saat nanti kita di akhirat, paha kiri itu akan menampakkan wujudnya. Yang dimana ternyata wujud dari paha kiri itu berbentuk lapad. Nah, di situ kita akan tahu bahwa paha kiri kita, tulang paha kiri kita, tampaknya adalah lapad Allah. Lapad Allah apa? Kalimatnya seperti apa? Lapad Allah yang memang bisa dikatakan itu kalimat Masya Allah. Berarti sangat jelas bahwa di hadis riwayat Ahmad, kita harus memelihara paha kiri kita. Karena ternyata tulang paha kiri kita itu adalah wujudnya lapad yang Allah titipkan kepada semua makhluk, terutama manusia, agar senantiasa menjaga diri, agar senantiasa menjaga aurat kita, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah lalu gimana saat paha kiri menampakkan wujudnya? Paha kiri menampakkan wujudnya di akhirat, dia akan berbicara kepada Allah, kepada seluruh malaikat, kepada seluruh Rasulullah yang ada di sana, dan meminta untuk orang tersebut dimasukkan ke dalam lahatullah baina. Lahatullah baina itu adalah bukan neraka lagi, tetapi kerak dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kerak dari neraka itu yang akan bisa menghancurkan seluruh tubuh kita, yang dimana abadi tubuh kita akan utuh rusak, dan seperti itu, yang sampai akhirnya kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan setelah paha kiri bersaksi di dalam pengadilan Allah, di situ sudah tidak ada lagi ampun. Maka dari itu, kita sebagai manusia di muka bumi ini harus selalu senantiasa menjaga seluruh anggota tubuh yang Allah berikan. Pergunakan dengan baik. Paha kita pergunakan dengan baik selama hidup. Pergunakan dengan baiknya untuk apa? Hanya untuk suami kita sendiri. Yang berhak memiliki tubuh kita adalah suami kita. Yang berhak memiliki tubuh suami kita adalah istrinya. Jadi jangan pernah kita berbagi tubuh kepada siapapun. Karena kalau sampai kita berbagi tubuh kepada siapapun, sesungguhnya itu adalah orang yang hina. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa siapapun yang memamerkan anggota tubuhnya kepada lawan jenis atau memberikan anggota tubuhnya kepada lawan jenis untuk dinikmati, sesungguhnya termasuk ke dalam golongan firasyuh. Firasyuh itu adalah golongan yang dimana tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Islam tidak sekejam itu. Selalu ada toleransi. Bisa memaafkan. Bisa Allah juga memaafkan semua dosa-dosa orang. Baik itu dosa besar, baik itu dosa kecil, tetapi dikembalikan ke diri kitanya sendiri. Makanya kenapa kalau misalkan setiap kita habis sholat, setelah amin, itu kita harus mengusap muka, mengusap tangan, dan juga mengusap paha kita sampai ke bawah lutut. Kenapa? Itu penting. Karena itu sedikit demi sedikit itu untuk membersihkan dosa kita. Supaya nanti tulang paha kiri kita bisa bersaksi meringankan. Nah, selain daripada itu, bagi seorang pemaksiat, pendosa, penjina, itu masih bisa kok diberi ampunan oleh Allah. Asal kitanya benar-benar mau berubah, kitanya benar-benar mau bertaubat. Setelah kita bertobat, setelah kita berubah, ada satu syarat. Jangan pernah kita mengingat masa lalu.
Jangan pernah juga kita mengungkit masa lalu. Karena kita ini sudah bertobat dan kita harus yakin Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Jadi kita harus bisa melihat masa depan kita yang cerah. Anggaplah kita kembali lagi ke nol kalau kita sudah bertobat. Kembali lagi ke nol, kembali lagi suci, dan kita harus meraih masa depan di depan. Kita harus bisa meraih masa depan, kebahagiaan kita yang akan kita ciptakan sendiri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat IMP, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.